pelaku IT ini sudah expertise-nya ada di programming atau di UI UX, dia maunya fokus di situ. Tapi ketika nanti targetnya adalah mau di top level untuk strategi, manajer misalkan, kepala divisi dan lain-lain, itu kan mau nggak mau harus mempelajari berbagai bidang ke-IT-an atau keilmuan yang ada di dalam teknologi itu sendiri. Mungkin kita juga perlu kenalan dulu nih dengan Pak Parman nih, maksudnya bisa nggak gambar ceritakan segaris besar gitu perjalanan karirnya sehingga akhirnya percaya menjadi CTO dari MNC Bank ini. Ya memang saya dari sejak kuliah passion di teknologi ya Mas. Dulu juga basic saya di programmer ya. Lalu juga lama di fintech, financial teknologi, dan itu memang kebetulan concernnya di sisi payment ya, payment digital. Terus juga dari fintech lari ke bank juga, dan sampai sekarang lah fokus di banking untuk pengembangan berbagai layanan digital. Nah, tugas besarnya sebagai CTO MNC Bank itu apa? Apakah emang Motion Bank itu sebagai fokus utama atau emang itu hanya bagian dari pekerjaan besar? Motion Bank itu salah satu layanan digital kita. Artinya MNC Bank juga punya layanan untuk ATM-nya, terus internet banking corporate juga kita punya, ya kan? Terus kita juga berbagai cabang di seluruh Indonesia, ya. Itu skopnya saya untuk menjaga ini semua gitu. Jadi tim saya juga fokus tidak hanya di Motion Bank tapi di berbagai layanan digitalnya kita juga. Oh, berarti emang Motion Bank itu hanya bagian dari salah satu. Wow, betul. Banyak kerjaannya dong berarti ya. Banyak gaji juga. Mungkin pertanyaan saya kemudian, kalau dengan scope of work yang segitu luasnya gitu, sebenarnya tantangan utamanya kalau boleh, mungkin banyak semua, banyak tantangan, kalau diurutin bisa 100 lebih kali tantangan. Tapi kalau tantangan utama gitu yang bikin Anda harus terus alert gitu terhadap pekerjaan Anda, apa sih tantangan utamanya? Ya. Tentunya kan kalau kita bicara teknologi, Mas Yusuf juga paham perkembangannya juga melejit terus ya Mas. Tantangan kita tentunya kita harus selalu update dari sisi perkembangan teknologi untuk bisa kita, barangkali itu bisa kita adaptasi, bisa kita sesuaikan, ya, bisa kita evaluasi yang existing. Bahkan sampai kita juga memikirkan apakah secara aplikatif itu layak apa tidaknya untuk proses improvement kita. Nah itu yang harus kita cermati dari perkembangan teknologi itu. Ya, itu yang jadi tantangan. Belum lagi kan dari sisi tantangan kita menghadapi dari sisi tim ya. Tim juga kan beragam yang harus kita manage. Itu juga harus betul-betul diperhatikan sih. Oke, memang people juga ya. People juga. Menghadapi banyak orang dan mungkin nggak hanya bawahan tapi juga kolega gitu ya, yang punya banyak itu ekspektasi. Oke, nah sekarang dari posisi sekarang mungkin udah banyak pencapaiannya. Kira-kira kalau mimpi besar yang ingin diwujudkan apa sih kira-kira, Pak Parman tuh kalau punya mimpi apa yang ingin diwujudkan di MNC Bank ini? Yang pasti tentunya saya akan mimpi besar ke depan memaksimalkan peranan saya di MNC Bank, ya, itu membawa secara penerapan teknologinya yang lebih efektif dan efisien lagi ya dalam penerapan berbagai teknologi untuk membawa bisnis MNC Bank ini berjalan dengan baik dan lancar gitu. Itu yang harus selalu saya sticky on di situ untuk konsisten ya kita jaga. Iya. Karena kalau misalnya inovasinya gila-gilaan dan cost-nya gila-gilaan juga memang nggak tepat guna juga ya. Betul. Kita juga lihat dari sisi kemampuan dan kemauan gitu harus juga di-adjust tuh. Nah, artinya itu tadi goals-nya adalah efektivitas dan efisiensinya juga harus kita selalu jaga kan. Apalagi di level strategi untuk teknologi ini harus kita terapkan, Mas. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dan ya selalu saya tanyakan sih ke narasumber saya, kira-kira ada insight nggak atau ada saran bagi IT profesional di luar sana gitu ya, mungkin
juga pengen bercita-cita menjadi suatu saat menjadi IT leader seperti Pak Parman. Apa sih yang bisa Anda berikan saran atau nasihat? Ya, yang pasti tentunya yang tadi saya sampaikan, teknologi terus berkembang, kita mau nggak mau harus open minded, ya. Kita terbuka dengan berbagai teknologi terbaru, dalam artian kita bisa menyikapi setelah kita memahami teknologi baru itu apa yang kita pelajari, kita pahami. Artinya terkadang kan kita, si pelaku IT ini sudah ekspertisnya ada di programming atau di UI UX, dia maunya fokus di situ. Tapi ketika nanti targetnya adalah mau di top level untuk strategi, manajer misalkan, kepala divisi dan lain-lain, itu kan mau nggak mau harus mempelajari berbagai bidang ke-IT-an atau keilmuan yang ada di dalam teknologi itu sendiri. Artinya ketika kita sudah memahami bidang satu, misalkan tadi di programming, ya kita harus mau nggak mau open minded untuk belajar bidang-bidang lainnya, project manajemennya, arsitekturnya, networknya, segala macam. Secara ekspertis kita bisa nanti serahkan ke tim kita, tapi kita harus mau nggak mau kan memahami. Ya. Nah, dari situlah kita dibutuhkan untuk open mindednya kita supaya bisa belajar dan mengadaptasi. Pak Parman berarti awalnya dari programming berarti dari programmer, betul. Tapi sekarang udah belajar yang lain sih. Di posisi sekarang berarti emang udah paham yang lain gitu ya. Nggak harus ekspertis di setiap itu Mas, ya, tapi tahu dan sehingga bisa paham mengarahkan tim menuju mana dalam memanfaatkan teknologi gitu. Ya. Betul, di tempat saya kan lebih ke arah strategi. Ya, strategi itu juga kan untuk menentukan strategi mau nggak mau kita harus memahami dulu apa yang nanti kita putuskan untuk yang kita ambil jalan keluarnya dan lain-lain. Mau nggak mau kita harus memahami backgroundnya dulu. Ya, artinya fundamentalnya juga harus kuat dari situ supaya kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat, yang strategis tadi. Oke, terima kasih Pak Parman atas insight-nya. Menarik sekali bahwa tadi kita telah banyak bincang tentang MNC Bank, kemudian juga Motion Bank sebagai platform digitalnya, dan juga tadi bagian integrasi dengan aplikasi ataupun bisnis unit lain di MNC Group. Sekali lagi terima kasih atas insight-nya. Sukses terus buat MNC Bank maupun Motion Bank. Oke, teman-teman, demikian pembicaraan atau diskusi saya dengan Pak Parman Suparman, CTO dari MNC Bank dan juga Motion Bank. Semoga insight yang diberikan Pak Parman dapat memberikan masukan kepada kita semua tentang bank digital, juga tentang integrasi dengan sistem yang ada. Sampai jumpa di podcast Yayu Insight berikutnya. Salam.